Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sani Hermawan di channel Bukan Sultan Biasa. Yoha. Semoga para sobat Bukan Sultan Biasa selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sob, di video kali ini kita masih membahas tentang pi. Nah, mungkin di video kali ini saya akan membahasnya secara detail. Tapi sebelum kita bahas pi secara detail dan lebih lanjut, yang belum daftar silahkan daftar dulu. Itu bisa dicek di video-video saya sebelumnya. Nah sob, kita masuk dulu ke pembahasan tentang pi lebih dalam sob. Nah, apabila sobat sudah berhasil masuk ke akun pi, maka di situ nanti akan terlihat chatroom ya. Nanti di chatroom itu kita bisa melakukan chat atau interaksi dengan para pionir lainnya. Nah, di chatroom sendiri ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau general. Nah, kalau yang di chatroom yang bahasa Indonesia itu khusus dari pengguna atau para pionir yang dari Indonesia. Sementara yang di chat global itu berasal dari berbagai negara. Selain dari Indonesia, ada juga dari Cina, yang dari India, Pakistan, Palestina, macam-macam lah pokoknya dari seluruh dunia. Nah, untuk itu penting untuk mengetahui peraturan chatroom bahasa Indonesia. Yang pertama adalah di chatroom itu teman-teman tidak boleh menggunakan atau menyebar informasi di ruang publik seperti nomor HP, alamat rumah, alamat email, karena semuanya itu sangat berbahaya. Karena kita tidak tahu siapa dan bagaimana orang yang telah membaca dan menerima informasi kita. Nah, dengan melakukan atau men-share hal-hal yang bersifat pribadi tersebut, kita tidak tahu nih ada orang yang niat ngehack akun kita ya. Dan juga teman-teman harus memperhatikan itu, yang pertama, jangan pamer saldo di pi yang di publik, kecuali grup-grup WA yang mungkin sudah orang-orang yang terpercaya di dalamnya. Yang kedua, share data jangan yang di chat room, yang di publik jangan sampai share data. Kemudian jangan share screenshot pi, kemudian jangan share nomor telepon, email dan sebagainya, dan jangan share log ya. Jangan juga share log. Nah, itu adalah peraturan chat room, baik yang itu di yang bahasa Indonesia maupun yang global. Karena apa? Karena ada ribuan dan jutaan informasi tentang pi network di luaran sana yang mudah membuat para pionir pemahamannya kacau dan terpecah belah. Jadi para pionir harap bijak dalam menerima informasi, karena pasti ada satu sumber yang paling benar di antara hoax-hoax yang sudah beredar. Maka membuktikannya adalah kunjungi pi network official sosial media. Terutama info di dalam aplikasi pi network ini adalah info terakurat dan terpercaya alias no hoax. Oke, lanjut setelah kita tahu peraturan dari chatroom, kemudian bagaimana kalau kita itu baru bergabung dan bagaimana cara menjalankan aplikasi pi network itu sendiri. Oke, kita masuk aja ke pengertian istilah aplikasi di pi network. Menambang atau mining. Oke, untuk klik menambang atau mining itu klik aja logo petir 1 kali 24 jam untuk memulai sesi penambangan baru. Nah, misalnya sobat mengaktifkan atau klik petirnya nih jam 8 pagi hari Senin. Nah, berarti besoknya hari Selasa langsung aja diaktifin lagi jam 8 pagi. Kemudian untuk nilainya sendiri, nilai pi ini kalau untuk sekarang itu belum terdaftar di bursa dimanapun ya. Jadi kita juga harus waspada daripada scammer yang memanfaatkan harga pi yang belum ada. Oke, kemudian kontributor. Nah, untuk kontributor, untuk masuk ke sesi ini minimal harus menambang setelah 3 hari atau 3 kali 24 jam. Nah, setelah kita menambang, nanti kita akan ngebuka kuncinya. Setelah 3 hari itu nanti akan mendapatkan 3-5 orang anggota kepercayaan kita. Itu baru minimal kita bisa menjadi kontributor.
Kemudian lingkaran keamanan atau security circle. Nah, dengan menambahkan anggota tim Anda sendiri atau melalui nomor telepon pionir lain yang sudah terverifikasi untuk menjadi tim keamanan dan kepercayaan Anda sebanyak 3-5 anggota, maka Anda dapat melihat ikon lingkaran keamanan atau security circle itu nanti di angka 100%. Kemudian Anda bisa jika Anda belum memiliki lingkaran keamanan, itu bisa menambahkan dengan pionir yang sudah verifikasi nomor HP-nya. Lanjut kita ke cara penarikan atau WD. Nah, sesi ini akan tersedia di fase ketiga ketika PI sudah terdaftar dan diperdagangkan di pasar bursa kripto. Jadi untuk sekarang masih tahap testnet, jadi sekarang kumpulin aja koin Pi-nya. Nanti di fase ketiga yang kabarnya diadakannya atau launchingnya di akhir tahun ini. Jadi manfaatkan waktu sampai Desember ini untuk mining Pi di HP kita. Kemudian Node. Nah, Node ini hanya dapat dijalankan pada laptop atau komputer atau PC yang fungsinya bertanggung jawab untuk memvalidasi dan mencatat transaksi pada buku besar yang didistribusikan. Oke, kemudian member-member baru juga itu wajib memahami beberapa poin-poin penting. Itu yang pertama, Pi untuk saat ini belum mempunyai harga. 1 Pi sama dengan 0 rupiah. Kemudian Pi bukanlah uang gratis karena ini proyek jangka panjang. Nah, sekarang ini kita masih di fase kedua. Jadi fase ketiga yang sama-sama kita tunggu nanti di akhir tahun ini, sob. Kemudian Pi adalah cryptocurrency yang baru untuk semua orang. Untuk para pionir saat ini untuk daftar Pi Network adalah free alias gratis. Oke, juga sangat penting. Untuk saat ini belum atau tidak bisa melakukan WD atau pencairan karena WD itu nanti di fase ketiga. Kemudian yang harus diketahui lagi, Pi ini bukanlah scam atau penipuan. Nah, gimana sih cara kerjanya Pi ini? Cara kerjanya itu cukup klik aja tanda petir 1 kali 24 jam supaya nanti angka yang di atas itu akan terus berjalan. Nah, semakin banyak kita memiliki member atau referral yang ada dalam security circle kita, maka penambangan akan semakin cepat. Kemudian apalagi, Anda tidak harus menyalakan HP selama 24 jam untuk mining, sob. Nah, jadi walaupun HP kita mati ataupun paket internet kita habis, nah kita masih bisa untuk mining. Lalu buatlah security circle atau lingkaran keamanan yang berisi 3-5 orang setelah Anda login selama 3 kali. Kemudian yang harus dipahami juga, satu orang hanya diperbolehkan 1 akun, 1 HP, 1 FB, dan 1 node. Nah, nantinya di HP ini, di HP yang kita miliki saat ini, itu akan menjadi wallet kita sendiri. Kalau memang untuk saat ini di wallet belum tersedia untuk versi handphone, namun masih sedang tahap pemrosesan ya. Tapi kalau versi PC itu sudah ada Pi Wallet. Kemudian info yang benar dan valid itu hanya ada di Pi Network. Jadi jika ada Pi lain di luaran sana, pastikan itu hanya scam karena informasi resmi hanya ada di Pi Network yang bisa kita lihat di layar atau halaman depan Pi Network kita. Nah, sob, ini kita lanjut ke proses verifikasi. Oke, para pionir tidak perlu buru-buru melakukan verifikasi dengan Facebook ataupun telepon. Nah, kita dapat tetap menambang dan mempertahankan Pi yang ditambang meskipun belum diverifikasi. Akan tetapi, anggota yang sudah diverifikasi melalui Facebook atau nomor telepon akan memiliki lebih banyak kredibilitas di Pi Network. Misalnya, memenuhi syarat untuk chat tertentu dan memberi lebih banyak kepercayaan kepada orang-orang ketika orang lain
menambahkan anggota ke lingkaran keamanan mereka. Kemudian semua pionir yang mendaftar dengan nomor telepon masih harus lulus KYC ya, bukan KWC ya, KYC. Artinya itu proses validasi data kita, oke. Dan memverifikasi nomor telepon mereka untuk mengklaim PIN mereka sebelum tahap 3. Nah, ini artinya apa? Ketika kita sudah terdaftar dengan nomor telepon tapi kita tetap wajib untuk lulus di proses KYC ya, bahasa Indonesia aja ya, KYC. Jadi Facebook dan KYC sebelum tahap 3 sama dengan terverifikasi sepenuhnya. Kemudian nomor telepon ditambah KYC sebelum tahap 3 juga sudah terverifikasi sepenuhnya. Bagi semua pionir yang telah mencoba memverifikasi nomor telepon namun gagal, Core Team telah menyadari hal tersebut dan Core Team sedang mencari permasalahannya. Jadi harap bersabar. Nah, di video sebelumnya saya juga udah nerangin itu gimana cara verifikasi nomor HP di P-Network. Nanti teman-teman bisa lihat di playlist P-Network. Nah, di situ ada tutorial atau cara untuk verifikasi nomor HP. Nah, jika masih mengalami kesulitan, jangan khawatir karena akun asli atau pionir yang nyata tidak akan tertinggal. Oke. Oke, mungkin segini dulu ya sob. Nanti kita lanjut di sesi yang kedua karena ini mungkin terlalu panjang ya sob. Nanti saya lanjut aja di sesi yang kedua. Nah, untuk yang sekarang dipahami aja ini video ini dulu. Nanti kalau sudah paham kita masuk dan lanjut ke yang sesi kedua ya sob. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa yang belum like, subscribe, silahkan like dan subscribe, juga bagikan kepada teman-teman pionir yang lain agar kita bisa sama-sama sharing dan belajar. Oke sob, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoha.